Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khair ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su' ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan insyaallah yang menjawab salam insyaallah akan tambah pintar. Insyaallah yang menjawab salam akan jadi ulama semua. Insyaallah yang menjawab salam akan masuk ke dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nawaina kama nawa salafun salihin, nawaina kama nawa jamin masyayikhana wa mu'allimina. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ij'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masyarul asatid wal asatidah wal aba wal ummahat wat tullab wal mustami'in wal mayamin al mayamin. Insyaallah mudah-mudahan dari yang hadir, dari semua perangkat pondok pesantren Ma'had MIF Sirajul Huda Al Aziziyah, wabil khusus mudirul ma'had dan segenap asatid dari pondok pesantren Sirajul Huda yang insyaallah mudah-mudahan akan selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan para santrinya akan diberikan oleh Allah kesehatan dan akan selalu ditambahkan oleh Allah iman, dan insya Allah akan menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan insya Allah akan masuk surga kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Kemudian pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu yang tidak disangka, salah satu yang tidak diduga, akhirnya ada orang Palembang yang datang ke sini. Habib pun tidak nyangka akan masuk ke pesantren Sirajul Huda, bisa masuk ke wilayah, ke tempat yang selalu mendapatkan daripada doanya malaikat Allah. Beruntung yang ada di pesantren karena selalu mendapatkan istighfar dari semua hewan yang ada di dalam air, bahkan khitan, bahkan makhluk yang terkecil
di dalam air membacakan istighfar buat orang-orang yang berada di pondok pesantren. Maka yakinilah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, yakinilah siapapun yang masuk, yang berkecimpung di dalam pondok pesantren, tempat untuk belajar, tempat untuk taklim, tempat untuk menggali mendapatkan syariat Rasulullah, yakinilah tidak keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang ada di dalam pesantren ini, dengan adanya antum di dalam pesantren ini, antum telah mempermudah orang tua antum untuk mendapatkan rizki yang barokah. Dengan adanya antum di pondok pesantren, betah di dalam pondok pesantren, belajar di dalam pondok pesantren, antum sudah berbakti kepada kedua orang tua antum sekalian. Bahkan bukan hanya berbakti kepada kedua orang tua, bahkan antum telah membantu orang tua kalian untuk mendapatkan rizki tambahan. Karena untuk thalabul ilm, untuk penuntut ilmu, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, untuk penuntut ilmu ini dia ada dapat rizki bonus selain rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Ma min dabbatin fil ard illa 'alallah rizquha. Itu rizki yang wajib didapatkan oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Tapi untuk yang menuntut ilmu, dia dapat dua kali. Rizki yang pertama, ma min dabbatin fil ard illa 'alallah rizquha. Rizki yang kedua adalah rizki karena dia duduk untuk majelis ilmu, duduk untuk belajar, duduk untuk mendapatkan ilmu. Makanya bersyukur atau tidak? Bersyukur atau tidak? Senang di pondok pesantren? Betul, senang. Yang di masjid senang berada di pondok pesantren? Ramadan tidak usah pulang. Senang di pondok pesantren? Senang. Bahagia di pondok pesantren? Bahagia. Dapat kiriman? Senang tidak? Senang tidak kalau dapat kiriman dari orang tua? Kalau tidak dapat? Habib waktu belajar di Hadramut, Yaman, tepatnya di kota Tarim, itu belajar di sana 5 tahun, 3 tahun setengah, 3 tahun setengah, hampir 4 tahun, itu tidak pernah dapat kiriman dari Palembang. 3 tahun setengah tidak pernah dapat kiriman dari Palembang. 3 tahun setengah tidak pernah menelpon ataupun komunikasi dengan orang tua di Palembang. Sejak awal keberangkatan dari kota Palembang menuju ke Hadramut, itu cuma bawa uang $20. $20 kalau diduitkan dulu itu 200.000. Ini subhanallah memang terbukti. Habib mau membuktikan kalau thalabul ilm itu memang ditanggung rizkinya. Itu 3 tahun setengah, $20 itu, $20 yang tadi yang Habib bawa dari Palembang, 3 tahun setengah itu menjadi $350. $20 bisa meningkat jadi 350. Padahal tidak dapat kiriman. Padahal tidak dapat kiriman, tidak dapat. Dari mana itu? Itulah
rizki yang dijamin oleh Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bagi orang-orang yang hadir majelis taklim. Ini subhanallah, makanya senang, sangatlah senang bagi orang-orang yang berada di pondok pesantren. Ada orang, Bu, ada orang, Bu, di zaman Sohibur Ratib Al-Haddad, di zaman Sohibur Ratib Al-Haddad ini ada orang yang mana dia ini sulit untuk mendapatkan rizki, sulit untuk mendapatkan rizki, alias dalam bahasa Inggrisnya bokeh. Apa bahasa Aceh kalau bokeh? Gasir, miskin. Ya. Jadi ada orang yang datang ke Habibullah Haddad, orang ini gasir, bokeh, kerjaan tidak ada, penghasilan tidak ada, bingung. Dia bertanya sama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ulama besar, aulia, solihin, dzurriyyatur rasul. Ini bertanya dia kepada Al-Habib Al-Haddad, ya Habib, ada tidak solusi biar rizkiku ini lancar? Ada tidak ya Habib solusi biar rizki aku ini lancar, biar aku tidak menjadi gasir, biar lancar rizki ini? Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau kau ingin rizkimu lancar, kau pulang, kau ambil buku, kau bawa alat tulis, sini ikut denganku, kemana aku ada majelis kau hadir di sini bersamaku, aku jamin rizkimu akan berlipat. Subhanallah, ini orang, dia pulang ke rumah, dia bawa buku, dia bawa alat tulis, dia ikutin kemana-mana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajar. Al-Habib Al-Haddad ngajar di Masjid Awabin, dia ikut, dia kemana-mana dia ikut. Subhanallah, subhanallah, tidak membutuhkan waktu yang lama, orang ini sudah bisa untuk membangun masjid. Saking hartanya tadi, mendapatkan keistimewaan hartanya tadi, barokah hartanya. Dia ingin bangun masjid, dia datang lagi ke Habib Al-Haddad, ya Habib, aku mau bangun masjid, gimana Habib, bolehkah Habib? Boleh tidak Habib, aku mau bangun masjid, boleh tidak? Kata Habib Al-Haddad, boleh, kalau kau mau bangun masjid boleh, tapi dengan syarat masjidnya jangan atas namamu, atas nama orang lain. Oh janganlah Habib, aku nih kepengen kalau masjid itu dikenang. Kata Abdul Haddad, berarti tidak usah bangun masjid dulu kau, simpan saja uang, tidak usah, simpan saja, tidak usah bangun masjid sampai kau ikhlas, sampai kau rela bangun masjid atas nama orang lain, baru bangunlah. Ini didikan dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, ini luar biasa. Makanya ma'asyarah hadirin, giatlah menuntut ilmu, giatlah menuntut ilmu. Tadi baru Habib dapat cerita bahwasanya di sini ada tanah yang luas, kepunyaan Tengku di Anjung, Tengguci di Anjung ya, Tengguci di Anjung ya. Tengguci di Anjung ini namanya adalah Habib Abu Bakar, Al-Habib Abu Bakar bin Faqih. Habib Abu Bakar bin Faqih ini adalah ulama besar dari kota Hadramut, ulama besar dari kota Hadramut Yaman, datang dakwah ke sini. Datang dakwah ke sini, ini bukan datangnya ini
bukan tanpa sebab, tidak. Dia datang masuk ke negeri Aceh ini ada sebab. Ada sebabnya. Apa? Ini Al-Habib Abu Bakar punya teman namanya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, punya teman namanya Habib Syekh bin Ahmad Al-Jufri, atau kebalikan, Ahmad bin Syekh Al-Jufri. Ini 3 orang ini. Ada satu lagi masyayikh. Ada satu lagi masyayikh. Masyayikh ini daripada Syekh seorang Hadrami. Orang Hadrami yang beliau tidak kemana-mana. 4 orang ini sepakat. 4 orang ini sepakat bikin kesepakatan. Apa kesepakatan mereka? Kesepakatan mereka, kita berempat sama-sama mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Pernah dengar kitab Bidayatul Hidayah? Karangan Imam Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali yang lengkap di dalamnya ada fikihnya, ada tasawufnya, ada adab suhbahnya, ya ada adab yang lainnya, banyak di dalam itu. Nah, 4 orang ini sepakat apa? Sepakat untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Ini 4 ini. Subhanallah, dari awal niat thalabul ilm, kemudian masuk ke adab bangun tidur, adab ke masjid, adab sholat, adab berjamaah, adab puasa, adab sohbah, adab diamalkan semua setahap demi setahap diamalkan oleh mereka semua sampai selesai pengamalan dari kitab Bidayatul Hidayah. 4-empatnya subhanallah mendapatkan mimpi langsung ketemu dengan Rasulullah sallallahu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 4-empatnya mendapatkan mendapatkan ru'yan Nabi, melihat Nabi Muhammad SAW. Ini 4-empatnya sama mendapatkan mimpi yang hampir persis sama. Yang pertama, Al-Habib Abu Bakar mimpi Nabi. Ketika mimpi Nabi, di dalam mimpinya Nabi menyuruh dia dakwah, dan Nabi Muhammad menyuruh dia untuk membawa nampan. Apa nampan? Talam itu ya. Dia dititipkan oleh Nabi Muhammad untuk membawa talam, disuruh dakwah kemana? Disuruh dakwah ke Asia. Dakwah ke Asia, akhirnya sampailah ke Aceh sini. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dakwah disuruh Rasulullah kemana? Ke negeri Mesir. Dititipkan dalam mimpi tersebut buku notes. Satu buku notes itu dititipkan kepada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Kemudian Habib Syekh bin Ahmad Al-Jufri disuruh dakwah oleh Rasulullah kemana? Ke negeri India. Dikasih apa? Tongkat. Habib Syekh dikasih tongkat. Yang seorang masyayikh yang ada di Hadrami mimpi ketemu Rasulullah, disuruh duduk di kota Tarim, menetap di kota Tarim untuk mengajar di kota Tarim. Subhanallah, Ibu Bapak, Al-Habib Abu Bakar datang ke Indonesia, sampailah ke negeri Aceh. Ini nampan ada, jadi bangun tidur langsung ada nampan di samping mereka, ada buku notes, ada tongkat. Nampan akhirnya dibawa dakwah sampai ke negeri Aceh. Dan di negeri Aceh ini setiap kali beliau mau menyampaikan dakwah, itu orang yang datang diajak kenduri dulu. Talam tadi tujuannya untuk apa? Talam tadi tujuannya untuk mengajak orang kenduri.
masuk bebek, bebek kari, bebek opor, apapun yang masuk ke dalam nampan ini tidak habis-habis, barokah. 10 orang masuk makan, sudah makan selesai, ditutup talam tadi, ditutup. Mereka belajar taklim, sudah selesai, ada lagi yang datang. Mereka tuh tujuannya datang makan, makan, tapi bonusnya taklim, bonusnya taklim. Makanya sampailah sekarang ya, ada kenduri, ada dakwah ya. Kalau dakwah datangnya sepi, kalau kenduri datangnya ramai ya. Nah, kalau dengar dakwah sepi, tapi kalau datang kenduri ramai. Itulah Indonesia ya. Bukan hanya di sini, bukan hanya di Aceh, begitu juga Palembang. Kalau ada acara tidak ada makan, sepi. Kalau ada makan, rame. Itulah Indonesia. Iya, kenapa? Karena semangat kalau ada imbalan, khususnya kalau bagian perut. Kalau ada yang ngisi untuk bagian perut, datang semua dia. Tapi kalau untuk ngisi bagian hati sepi. Untuk bagian hati sepi di mana-mana. Untuk bagian hati, untuk makanan hati sepi. Tapi kalau untuk bagian lambung rame, padat. Lihatlah nanti kalau di sini ada kenduri tadi. Ya, lihat. Kalau sekarang ini lihat jumlah perempuannya lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Nanti pas kenduri laki-laki sama perempuan seimbang. Nah ini makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah Habib Abu Bakar dapat mimpi Rasulullah langsung dakwah ke Aceh ini, langsung amr, perintah dari Rasulullah datang ke Aceh sini. Sampai beliau dikebumikan di Banda Aceh, dikebumikan di sana. Tsunami yang datang menyerang Banda Aceh tidak menyentuh makbarah Al Habib Abu Bakar Balfagi. Subhanallah. Sudah pernah ziarah ke sana? Sudah pernah? Alhamdulillah. Kalau belum pernah, malu-maluin. Ada orang Aceh tidak datang berziarah ke makam cucu baginda Rasul, aulia solihin, malu-maluin. Bikin malu orang Aceh. Habib pertama kali kemarin hari Jumat malam Sabtu sampai ke Banda Aceh, turun pesawat langsung ke pondok Abi Hatta, kemudian Sabtu paginya ziarah ke makam Habib Abu Bakar. Memang luar biasa, terasa kerohanian, terasa kesejukan di dalam makbarah Al Habib Abu Bakar bin Husain. La taksabanna alladhina yuqtalu fi sabilillah, la tuqsabanna alladhi yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan dikira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka amwat la bal ahya, bahkan mereka itu masih hidup. Allah yang memberi mereka rezeki, Allah yang memberi mereka makan. Makanya ibu-ibu, Pak, yang di masjid, Pak, di Aceh nih, daerah Pidi ini banyak tempat-tempat aulia, tempat-tempat orang soleh, makom-makom aulia, makom-makom solihin. Ziarahi, datang ziarah ke kuburan mereka. Minimal kalau tidak sempat untuk berziarah datang ke kuburan mereka, minimal
bacakan surah Al-Fatihah buat mereka. Al-Fatihah ila ruh, 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 Al-Fatihah ila ruh. Insyaallah yang rutin membacakan Fatihah buat mereka, insyaallah mereka akan kenal dengan kita. Mereka akan kenal dengan kita dan mereka akan termasuk orang yang selalu memantau gerak-gerik kita, menjaga kita, memelihara kita. Kalau kita akan berbuat suatu kesalahan, akan ditegur mereka. Nak, salah nak, jangan kesini. Ini kenapa? Karena mereka hakikatnya masih hidup. Bu, hei. Itu Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Abdurrahman, teman beliau Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Waktu Habib di Yaman di kota Tarim, masjid beliau masih ada, namanya Masjid Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Sebelum beliau berangkat ke Mesir, beliau sudah bangun masjid di kota Tarim. Akhirnya beliau berangkat ke Mesir karena dapat perintah Rasulullah, sampai di Mesir karena di Mesir ini tempat ulama, kumpulnya fuqaha, kumpulnya ulama ahli hadis dan yang lainnya. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus di sana ikut pula berkumpul dengan mereka. Pas datangnya Habib Abdurrahman ke Mesir, sampainya di Mesir, ulama Mesir lagi kumpul memecahkan suatu masalah. Tapi subhanallah, masalah-masalah yang dihadapi oleh ulama Mesir belum dapat jawaban. Banyak berbeda pendapat, banyak khilafiyahnya banyak. Akhirnya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus pun mengangkat tangan. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini, Bu, Pak, orang Hadramut, orang Yaman, pakaiannya pakaian lusuh. Tahu lusuh? Pakaian yang biasa, enggak seperti ulama Mesir. Ulama Mesir pakaiannya bagus-bagus. Ulama Hadramut pakaian sufi. Tahu pakaian sufi? Sufi itu pakaian lusuh. Kalau bapak-bapak, adik-adik kita yang perempuan, yang laki-laki berkesempatan belajar di Hadramut, kalau lihat orang Hadramut, ulamanya enggak kayak Habib sekarang ini. Baju disetrika, rapi, ganteng, wah. Bagus, bersih, mengkilat, bagus. Kalau di sana, kalau ketemu dengan ulama-ulama sana, bajunya licek. Ini jubah. Mereka tuh pakai jubah juga di sana. Tapi kalau naik motor, mereka naik motor. Kalau naik motor, jubah ini dibuka oleh mereka, ditaruh di bawah jok. Jubah itu ditaruh bawah jok, tutup. Dibawa pergi untuk ngajar kemana-mana. Pas ngajar buka, gimana lah kira-kira jubah yang masuk bawah jok? Licek. Tapi mereka bukan pakaian yang mereka tampakkan. Itulah ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi yang ada di Hadramut begitu semua mereka. Tapi kalau mereka datang ke Indonesia, mereka mau tidak mau mengikuti alur Indonesia, karena orang Indonesia ini banyak lihat zohir. Makanya ustadz ulama Indonesia pakaiannya bagus-bagus semua. Kenapa? Karena orang Indonesia lihatnya zohir. Kalau lihat orang dakwah bajunya licek lusuh, ini nggak mandi orang ini. Orang ini tidak mandi orang ini. Masa begini ya? Ini bukan ulama ini. Bukan ulama. Kenapa? Pakaian saja nggak menunjukkan.
Pakainya saja nggak menunjukkan. Makanya wajar kalau ulama Indonesia itu bagus-bagus bajunya, nggak kalah dengan pakaian artis. Kenapa? Karena orang banyak memandang itu dohir, bukan memandang ilmunya. Yang pertama dilihat dohirnya dulu. Nah ini Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ketika di Mesir pakaiannya pakaian sufi, pakaian orang Hadramut. Bil ngangkat tangan, boleh tidak? Boleh tidak? Aku kasih jawaban usul. Ulama Mesir memandang ini agak memandang remeh. Kenapa? Karena lihat pakaian tadi. Masa kau bisa jawab? Insya Allah aku bisa. Ajukanlah pertanyaan. Ulama Mesir mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini Habib Abdurrahman langsung buka buku notes. Pertanyaan itu jawabannya ini, dalilnya ini, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Ulama Mesir tercengang. Datang satu lagi. Kalau ini pertanyaan ini apa jawabannya? Pertanyaan itu. Jawabannya ini, dalilnya ini. Sampai ulama Mesir, ada satu ulama Mesir penasaran. Ada apa di dalam buku notes ini? Ada apa di dalam buku notes ini? Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Dan jawabannya semua ulama sepakat, tidak ada khilaf. Jawabannya semua ulama sepakat. Kenapa? Dalilnya kuat. Dalilnya kuat, sepakat mereka. Akhirnya sudah selesai tanya jawab. Habib Abdurrahman ini mau sholat. Para ulama mau sholat berjamaah. Habib Abdurrahman mau ke WC. Pas ke WC buka jubah, jubah dikantongi, jubah digantung. Ketika jubah digantung, ada satu ulama Mesir penasaran, kepengen tahu. Dia datang, dia ambil di saku Habib Abdurrahman, dicabut buku notes tadi dicabut. Dia lihat buku notes tadi kosong, cuma kertas putih kosong, Masya Allah, kosong, cuma kertas putih. Akhirnya dia kembalikan lagi, dia tanya langsung setelah Habib Abdurrahman bin Mustafa keluar dari toilet, dia tanya langsung. Barulah dia ceritakan, ini buku notes didapatkannya dari baginda Rasul. Tidak ada yang bisa melihat isinya kecuali hanya aku, katanya. Kalau orang lain melihat isinya kosong. Kemudian sholatlah berjamaah. Bingung, ibu-ibu, Bu, Pak, ulama berkumpul, orang ahli fikih berkumpul, fuqaha berkumpul, orang ahli usul semua berkumpul, mau sholat berjamaah, bingung siapa yang jadi imam. Ulama semua jadi bingung siapa yang jadi imam. Akhirnya mereka sepakat, yang menjadi imam orang yang paling banyak mengetahui sunnah-sunnah sholat. Yang jadi imam orang yang paling banyak mengetahui sunnah-sunnah sholat. Ada ulama yang mengangkat tangan, saya tahu 100 sunnah. Tunggu, ada lagi yang angkat, saya tahu 200 sunnah. Ada lagi yang angkat, saya tahu 300 sunnah. Terakhir tidak ada lagi yang ngangkat. Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ngangkat tangan. Saya mengetahui 500 sunnah sholat. Qobliyah sholat, sunnah qobliyah sholat, yaitu sunnah yang dilakukan sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, dan sunnah setelah sholat. 500 sunnah saya ketahui. Akhirnya ulama Mesir pun katakan, langsung Habib Abdurrahman buka buku notes. Sunnah yang pertama ini sampai selesai, sudah kau jadi imam.
Habib Abdurrahman bin Mustafa pun jadi imam. Kalau ibu bapak ke Mesir yang sempat nanti belajar ke Azhar, ziarahlah ke kuburan beliau. Kuburan beliau dekat dengan kuburan saudara Al-Imamul Husain, saudari yaitu Hubabah Zainab, daripada cucu baginda roh Al-Habib Abdurrahman dikuburkan di dekat situ. Ini berkat mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau Habib Syekh bin Ahmad Al-Jufri dikasih tongkat oleh Rasul, dakwah ke India, bawa tongkat tadi. Apa tujuan tongkat itu? Tongkat ini tujuannya untuk, karena di India itu banyak tukang sihir, banyak ular, maka tongkat ini menjadi senjata untuk melawan tukang-tukang sihir India, seperti tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini makanya ibu-ibu itu Habib buka karena mendengar di sini ada banyak tanah Tengku Cik di Anjung Al Habib Abu Bakar. Ini ulama besar, zuriatul Rasul yang berdakwah di negeri kita ini, yang membuat kita kenal dengan Islam, yang membuat kita kenal dengan agama, yang membuat kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, sering-seringlah kalau ke Banda Aceh datang ziarah, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahi kubur karena itu mengingatkan kalian akan akhirat. Lebih-lebih lagi kalau mendatangi makbarah aulia wassalihin. Bu, Pak, anak-anak, sudah mengamalkan, sudah tahu kitab Bidayatul Hidayah? Tahu belum? Kalau di Hadramut tempat kita belajar, kalau mau minta ijazah apa namanya di sini? Iya, sorban ya di sini ya. Nah ini sorban, ijazah ini sorban. Kalau di Palembang bilang imamah, ini imamah. Kalau orang Jambi bilang udeng-udeng. Kalau orang Pekanbaru bilang bolang apa bulung, orang Pekanbaru. Kalau orang Aceh bilang tengkulu. Tengkulu. Iya. Apa? Punya raja itu tengkulu. Itu serban ya. Itu. Nah ini kalau mau minta ini guru nanya dulu. Kau sudah baca kitab Bidayatul Hidayah? Sudah kau amalkan? Sudah. Baru dikasih ijazah, izin pakai ini. Kasih sorban baru. Tapi kalau orang yang sudah umurnya 40 lebih, 50 lebih, itu mereka sudah boleh pakai imamah. Tapi untuk sunnah seperti sholat Jumat, untuk sholat Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat Taraweh, sunnah. Kalau umur yang sudah 40 ke atas itu sunnah memakai, itu kesunnahan. Tapi kalau masih di bawah umur 40 di Hadramut, di kota Tarim itu tidak ada orang yang memakai ini, kecuali kalau sudah dapat ijazah. Kalau Habib masih 17. Bu, pantas enggak ini 17? Pantas enggak? Enggak pantas ya? Enggak pantas, bukan 17 ya? Pantasnya 25 ya? Habib udah punya anak 3.
Anak udah 3. Istri Habib orang Palembang, namanya Syarifah Nadia. Syarifah Nadia binti Alwi bin Abdurrahman bin Alwi bin Syekh bin Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Ali bin Abdullah sampai ke Pagil Muqaddam sampai ke baginda Rasul. Anak 3. Namanya yang pertama Abdullah Atos. Orang heran kok Bib dipakai Atos. Atos itu kan nama mobil. Ya ada kan mobil Atos, yaitu Suzuki Atos. Bib kok pakai Atos? Itulah kita. Kalau kita kasih nama, ngambil barokah, nama aulia, nama solihin. Di Bogor ada nama aulia Sohibul Empang, Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Atos. Mengambil keberkahan dari nama aulia yang ada di Bogor itu Habib Empang Abdullah bin Muhsin, anak Habib Abdullah bin Muhsin. Siapa yang kasih nama? Setiap Habib punya mau kasih nama, selalu minta nama dengan guru, minta nama dengan ulama. Ndak buat nama sendiri-sendiri, ndak. Ini buat nama sendiri David Beckham. Itu John Kennedy. Enggak, itu Maryam Belina. Anak dikasih nama Kris Dayanto. Dari mana? Mudah-mudahan anak saya cantik kayak Kris Dayanti. Ya Allah. Ada enggak sih? Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau ada nasib. Kalau ada nasib sama kan? Takdir. Nama anak pertama Abdullah Atos bin Muhsin bin Hasan bin Husin bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hasan bin Abdurrahman bin Husin bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hasan bin Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Ali Uraidi Muhammad An-Nagib bin Muhammad An-Nagib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali wa Fatimah Zahrah binti Rasul radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Itu anak Habib yang kedua Abdullah, anak Habib yang pertama Abdullah, anak Habib yang kedua perempuan Khadijah Thahirah, nama istri Nabi, yang kaya, yang dermawan, yang berjuang bersama Nabi. Kalau manggil nama anak Khadijah langsung ingat dengan istri Nabi. Allah. Kalau nama anaknya Sahrini langsung ingat Sahrini. Mana gaya Sahrini? Sahrini itu kan paling jutek kayak paling cantik sedunia. Kayak bidadari aja cantiknya, bajunya mahal-mahal ya. Tapi memang cantik insya Allah luar dan dalamnya ya. Insya Allah kita doakan semua para artis insya Allah cantik luar dan cantik dalam. Mudah-mudahan semuanya boleh hidayah. Nama yang kedua Khadijah Thahirah. Ada sebab kenapa Habib namakan ini namanya Khadijah. Apa sebab pertama? Habib minta sama guru Habib kasih nama Khadijah. Kenapa guru Habib kasih nama Khadijah? Karena lahir di bulan Ramadan, bertepatan dengan hari wafatnya
Hubabah Khadijah. Hallnya Hubabah Khadijah. Di Palembang kalau bulan Ramadan itu ada hall Hubabah Khadijah. Pas hall yang Hubabah Khadijah lahir putri Habib. Maka dikasih nama dengan Khadijah. Itu. Kalau yang ketiga namanya Ahmad Haddar. Ahmad tahu kita Ahmad. Haddar itu apa? Haddar itu penghancur. Haddar itu yang berani, yang menghancurkan. Pada dahab. Haddar. Kok dikasih nama itu? Tabarukan dari mana? Tabarukan nama seorang ulama. Namanya Ahmad bin Muhsin Al-Haddar. Ada di kota Hadramut. Ini Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar pernah minta sama Allah. Minta sama Allah apa? Minta sama Allah turunkan hujan madu. Minta sama Allah turunkan hujan madu. Diturunkan oleh Allah hujan madu. Gitu. Ada lagi Habib Abu Bakar Adli. Habib Abu Bakar Adli bin Abdullah bin Abdurrahman Asgab. Abu Bakar Adli ini pernah minta sama Allah. Apa? Minta sama Allah hujan susu. Sampai sekarang di Inggris, museum Inggris, kalau bapak-bapak ibu-ibu sempat ke Inggris, masuk ke museum Inggris, ada botol itu susu. Tanya sama yang jaga museum, ini susu dari mana? Ini susu dari kota Aden, Hadramut. Susu apa ini? Ini susu hujan dari langit. Dari mana susu ini? Ini dari permintaan Habib Abu Bakar Aden. Karena pada saat itu mau masuk kota Aden tidak boleh. Habib Abu Bakar mau masuk kota Aden tidak boleh masuk kota Aden. Kenapa? Kalau mau masuk kota Aden harus ada karomah baru dikasih izin masuk kota Aden. Karena kota Aden ini kota ulama, kota aulia. Kata Habib Abu Bakar tadi, apakah memang harus masuk sini harus ada karomah? Harus ada karomah. Kata Habib Abu Bakar Adi, beliau langsung angkat tangan. Ya sama sebbal laban, wahai yang memiliki langit, turunkan hujan susu. Subhanallah, seketika itu turun hujan susu. Sampai sekarang susunya ada wadah botol di Inggris. Karena pada saat itu Aden itu jajahan Inggris. Nah, Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar begitu juga, minta sama Allah hujan madu, diberikan, diturunkan oleh Allah madu. Pak, suka tidak madu? Madu tidak? Suka dengan madu tidak? Suka madu asli atau madu murni? Suka madu asli atau madu murni? Kalau madu asli bawa ke rumah piring pecah. Bu, kalau madu asli bawa ke rumah, ibu pasti mecahin piring. Madu asli. Ya. Iya Pak, suka madu asli dah? Kalau Habib suka tapi belum dapat. Kalau madu murni bawa ke rumah, istri senang. Apalagi kalau ada bawa telur bebek, senang banget. Ya Ibu, Bapak, ini subhanallah, itu adalah Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar. Jadi Ibu, Pak, kalau kasih nama anak, ibu kalau dapat cucu, dapat anak, kasihlah nama yang tabarukan, mengambil nama orang soleh, mengambil nama orang soleh, mengambil nama ulama, mengambil nama aulia, ambil nama mereka. Kenapa? Karena nama itu akan menjadi doa. Nama itu akan menjadi doa. Apalagi kalau nama tersebut ada nama Muhammad, ada nama Ahmad.
Nama Muhammad, nama Ahmad ini istimewa. Kelak nanti di akhirat, ini dalam hadis yang disusun oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, nama Muhammad ini akan beda kelak di yaumil kiamah, akan dikumpulkan oleh Allah yang nama-namanya Muhammad. Kenapa? Karena meniru Nabi Muhammad. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, makanya kita setiap kali memperingati hari maulidnya Nabi Muhammad, maka setiap kali kita memperingati maulid Nabi Muhammad, maka yang kita ingat adalah sejarah Nabi Muhammad. Betul? Betul tidak? Betul tidak? Yang kita ingat adalah pribadi, akhlak, perilaku Nabi Muhammad. Betul? Yang kita ingat pribadi, akhlak Nabi Muhammad. Sekarang Habib mau nanya, Nabi Muhammad sama tidak dengan kita? Sama tidak? Sama? Tidak sama? Nabi Muhammad manusia tidak? Sama tidak dengan seperti kita manusianya? Kalau dalam Sibtud Duror apa dikatakan Nabi Ali Habsyi? Basyarun la kal basyar. Basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad basyar. Nabi Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Bu, Nabi Muhammad masuk toilet tidak? Tidak. Nabi Muhammad buang BAB tidak? Nabi Muhammad BAB tidak? Nabi Muhammad BAB. Nabi Muhammad buang yang besarnya dibuang oleh Nabi Muhammad. Tapi kemana? Sahabat Nabi Muhammad tidak pernah menemukan BAB-nya Nabi Muhammad. Tidak pernah sahabat menemukan BAB-nya Nabi Muhammad. Tidak pernah. Kemana BAB-nya Nabi Muhammad? Setiap kali Nabi Muhammad buang hajat besar, itu kotoran yang keluar dari Nabi Muhammad itu langsung ditelan oleh bumi langsung menelannya. Setiap kali Nabi Muhammad buang hajat besar, tidak meninggalkan bekas, tidak ada bekas sedikit pun. Kenapa? Kemana itu? Ditelan oleh bumi, disedot oleh bumi. Bu, kalau kita buang hajat besar, BAB-nya hilang, masuk ke dalam apa namanya? Sitek. Iya, masuk ke dalam itu, tapi masih ada sisa. Apa sisanya? Bau. Masih menyisakan bau. Kotorannya tidak ada, tapi baunya masih ada. Tapi kalau Nabi Muhammad, kotorannya tidak ada, bau pun tidak ada, sedikit pun tidak tercium bau dari kotoran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, Bu. Nabi Muhammad buang air kecil tidak? Buang air kecil tidak? Buang air kecil Nabi Muhammad. Ada satu sahabat tanpa sengaja melihat ada botol, ada wadah, di dalamnya ada air. Botol tadi di dalamnya ada air, diminum olehnya. Diminum olehnya. Diminum olehnya sampai habis. Setelah habis itu minuman, Rasulullah datang. Kata Rasulullah, kemana isi ini? Mana isi botol ini? Kemana isi ini? Kata orang ini tadi, isi botol ini ya Rasulullah, aku minum, aku haus ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau tahu tidak apa isi dalam cangkir itu, dalam botol itu? Nggak tahu ya Rasulullah, aku tahunya itu air.
Kata Rasulullah, itu adalah air seniku. Itu adalah air seniku yang telah kau minum. Ya Allah ya Rasulullah, tidak ada sedikit pun menunjukkan itu air seni. Tidak ada sedikit pun itu menunjukkan air seni, tidak sedikit pun. Tidak bau pete. Tidak ada bau jengkol. Tidak ada bau apapun, apalagi bau pesing, tidak ada. Kalau kita kan pasti tahu kalau itu air kencing ya, air seni ya. Tahu kita kenapa? Warnanya aja udah beda. Warnanya aja beda. Baunya apalagi ya. Apalagi baunya. Ini sahabat dia tidak tahu kalau itu air seni. Tidak tahu dia kenapa? Karena tidak ada beda dengan air mineral. Tidak ada beda dengan air masak, tidak ada beda. Kenapa? Karena kencingnya Rasulullah. Ini orang zaman sekarang ada yang bahlul. Bahlul, tahu bahlul? Bengai. Betul tak? Bengai ya? Ya. Orang sekarang bahlul. Ya, bengai. Kenapa bengai? Masa air kencing buat obat mata? Iya, air kencing untuk obat mata, bengai. Masa air kencing buat obat mata? Tuak. Sini ada tuak. Ada tuak kan yang terbuat dari tape ya? Ya, tuak kan yang terbuat dari tape. Ya, yang difermentasi. Akhirnya diminum, yang dijual satu bungkus 3.000, 6.000, 10.000. Murah-murahan, murah meriah. Tapi miras. Dia buat apa ini tuak? Tuak ini dia buat untuk gosok kakinya. Kenapa? Untuk menghilangkan rematik. Kadang kalau di daerah Jawa namanya ada daerah, sahabat Habib yang cerita ada daerah di Jawa, salah satu daerah Jawa, ada, tidak perlu kita sebut namanya. Ini daerah ini bir yang mabok itu bir buat memanaskan badan, digosokkan di badan biar badan hangat, menghilangkan, kalau kaki menghilangkan rematik. Ini namanya bengai. Bahlul, bahlul ini lebih dahsyat lagi air kencing. Sakit mata, belekan, mau bengkak, mau bintitan. Tahu bintitan? Hah? Ada melenting di sini. Hah? Gulunti. Iya, di matanya mau gulunti. Ambil dia kencing, masuk kamar mandi, kencing dia teteskan. Dia teteskan. Ada lagi Bu, ada lagi. Orang ini tidak tahu dari mana dapat ilmunya. Besul. Tahu besul? Besul apa bahasanya? Hah? Lumut. Tumut. Ada yang kena tumut. Subhanallah, dia kena tumut. Dia kasih obat. Apa obatnya? Obatnya upil. Tahu upil? Nah, sudah dia korek-korek upilnya, di mana ada besul, digosokkan di besul. Upil tadi digosokkan besulnya. Kenapa? Katanya mujarab, kempes dia cepet. Allah karim. Bangai. Macam-macam orang zaman sekarang ini, macam-macam orang zaman sekarang. Kenapa? Karena jauh dari ilmu agama. Jauh dari ilmu agama, makanya banyak yang macam-macam, hal-hal yang tidak ada manfaat seolah-olah bermanfaat. Ini, iya ibu-ibu, Bu,
itu air seni Rasulullah. Air seni Rasulullah beda dengan air seni kita. Air seni Rasulullah beda, diminum oleh sahabat. Karena tidak ada yang menyerupai air seni seperti air seni kita. Air seni Rasulullah bagaikan air mineral, bersih, bening, tidak ada bau sedikit pun. Bu, Pak, kulit kita sama kulit Rasulullah sama tidak? Sama tidak? Tidak sama. Kalau Rasulullah wudhu cukup dengan satu mud ini. Rasulullah wudhu cukup dengan air yang sebanyak ini. Wudhunya Rasulullah. Kalau kita satu drum, kurang satu drum wudhunya kita. Sekali buka keranan kayak mau cuci motor. Sekali buka keranan habis air pondok. Sekali buka keranan dia ngabisin kayak mau cuci motor, kenceng. Apa ndak? Habis air pondok. Ya, kalau Rasulullah cukup begini. Kok bisa begitu? Karena kulit kita sama kulit Rasulullah beda. Kulit kita sama kulit Rasulullah beda. Kulit kita, kulit Rasulullah bagaikan granit, kulit kita bagaikan aspal. Kulit kita bagaikan granit, kulit Rasulullah bagaikan granit, kulit kita bagaikan aspal. Ibu-ibu yang suka ngepel, ibu-ibu yang suka bersihin granit, bersihin lantai yang sifatnya granit ataupun keramik. Satu tetes saja digosok mengkilat, itu langsung granit, keramik, langsung bersih dia. Coba kalau aspal satu tetes, gimana? Nggak ada manfaatnya. Satu tetes air diteteskan di aspal, hilang, nggak ada manfaatnya. Itulah perbedaan kulit kita dengan kulit Rasulullah. Rasulullah kalau dialirkan air sedikit saja, itu air yang menempel di muka Rasulullah langsung berjalan dengan sendirinya. Air itu berjalan dengan sendirinya di muka Rasulullah SAW tanpa Rasulullah butuh dengan menggosok, ngalir sendiri kita air. Tangan air ngalir sendiri, membasahi merata sampai mirfaknya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kulit Rasulullah tidak seperti kulit kita. Makanya Ibu, Pak, Rasulullah sama tidak dengan kita? Sama tidak? Tidak sama, beda Rasulullah dengan kita. BAB-nya beda, seninya beda, kulitnya beda. Keringatnya Rasulullah sama tidak dengan kita? Beda. Seorang nenek-nenek Rasulullah ini kalau jalan capek melewati rumah, ada rumah nenek namanya Ummu Sulaim, Rasulullah mampir di situ, duduk di rumah Ummu Sulaim. Pas suatu hari Rasulullah duduk, ketiduran Rasulullah ketiduran di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kesempatan ini, Rasulullah tidur, cuaca panas, di badan Rasulullah, di tangan Rasulullah keluar bintik-bintik air, keringat. Ummu Sulaim ambil kapas tadi ditempelkan di keringat tadi, sampai ini kapas basah. Sudah kapas ini basah, diperes di satu wadah, tempel lagi di bagian keringat Rasulullah, ditempel di bagian keringat Rasulullah, dapat lagi peres. Sampai berapa waktu lama udah dapat berapa banyak keringat Rasulullah, terbangun Rasulullah terkejut dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, apa yang kau kerjakan?
keringatku. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, keringatmu ini aku jadikan parfum buat acara pengantin baru. Pengantin baru itu kalau mereka kan harus wangi, wangi badannya, wangi bajunya. Maka keringatmu inilah yang aku jadikan parfum untuk pengantin baru. Kenapa? Karena keringatmu ya Rasulullah lebih harum daripada misik. Keringat Rasulullah lebih harum daripada misik. Keringat kita, keringat kita lebih asam daripada pohon asam. Keringat kita, ya, duduk di satu ruangan ini nih, habis panas ini masuk ke ruangan yang tertutup, nggak usah ada kipas dalam ruangan, dalam kelas, masuk, nggak usah ada kipas, keluar semua bau gadu-gadu, campur aduk, yang asam, yang pahit, yang kelet, campur. Tetapi kalau keringat Rasulullah lebih harum daripada parfum misik. Makanya ibu bapak, Rasulullah tidaklah sama dengan kita. Kalau ada orang yang bilang Rasulullah itu sama dengan kita, tidak usah dipuji berlebih-lebihan, tidak usah disanjung berlebih-lebihan, tidak usah diangkat berlebih-lebihan, tidak usah disanjung-sanjung, dipuji-puji, dimuliakan berlebih-lebihan, tidak usah. Rasulullah itu sama dengan kita. Bangai, bodoh, bahlul. Kata orang Palembang, ya, orang Palembang kalau di sini bangai. Kalau orang Palembang bilang bengak. Beda tipis. Beda tipis. Kalau di sini bangai, kalau di Palembang bengak. Ya, beda dikit kan? Ngai sama ngak. Nggak usah, nggak perlu. Kenapa merayakan Maulid, memuji-muji Nabi Muhammad, baca berjanji, baca dibai, baca surah Al-An'am, baca Simtud Durar, baca Al-Adab? Kenapa dibaca? Nggak usah. Itu kitab berlebih-lebihan di dalam memuji-muji Nabi Muhammad. Inilah orang yang bengak, orang yang bodoh, yang tidak mencintai Nabi Muhammad. Bahkan ibu, orang-orang yang seperti ini mengatakan apa? Orang-orang seperti ini bahkan mengatakan ibunda Nabi Muhammad, ayahanda Nabi Muhammad masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bu, mau tidak ibundanya masuk neraka? Ayahandanya masuk neraka, mau enggak? Kalau ada orang yang mengatakan, bapakmu, ibumu masuk neraka, gimana? Lawan ya, langsung diapain? Kasih palang pintu. Kita, pribadi kita, hati nurani kita tidak menerima orang tua kita dikatakan masuk neraka. Tidak. Yang namanya riwayat, biarlah riwayat. Biarlah riwayat. Ngapa kita harus bahas riwayat? Tapi ini adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas mengatakan ibunda Rasul, ayahanda Rasul itu masuk neraka. Katakanlah ibunda Rasul, ayahanda Rasul itu beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak, termasuk ashabul fatrah. Ini ndak. Ini orang-orang yang bahlul ini, orang yang bangga ini ndak disebutkan. Ini ada riwayatnya. Kami nggak mengatakan apa-apa. Kami juga nggak kepengen ayahanda Nabi masuk neraka, tapi nggak kepengen. Tapi ini ada riwayatnya. Bahlul, bodoh. Nah makanya ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Muhammad itu tidaklah sama dengan kita. Nabi Muhammad itu beda. Tidak ada sedikit pun yang sama dengan kita. Makanya Bu, Pak, Bu, jangan mengidolakan selain Nabi Muhammad.
Jangan yang jadi idola, jangan yang jadi idola siapa? Yang jadi idola orang-orang politikus. Jangan yang jadi idola para artikus. Jangan yang jadi idola para pemain bola. Ya, jangan orang-orang dunia dijadikan idola. Ya, pakai jilbab kayak permen apa? Kalau di Palembang namanya permen kojek. Permen kojek tuh ini, bu, ini permen kojek. Ini pakai jilbabnya gimana? Atasnya dibilit sampai ke leher. Ini leher sudah. Ini jilbab kayak permen kojek, kayak permen dibungkus. Kepala itu dibungkus dengan lilitan jilbab, lilitan jilbab sampai ke leher. Di bawah leher tampak kalung. Wah, kalung emasnya tampak. Tampak sedikit dari kulit dadanya kelihatan di sini. Pakai jilbabnya jilbab lelit kayak ikan lele dilelit. Ada lagi lain, bu, ada lagi yang lain. Siapa? Ibu-ibu pejabat pakai jilbab. Ini jilbab ibu pejabat. Nah, jilbab ibu pejabat begini. Ini rambut jilbab. Nah, rambutnya kelihatan. Ibu-ibu pejabat kita. Kalau di Aceh tidak, alhamdulillah. Di Aceh aman. Tapi kalau sudah masuk wilayah luar Aceh, waduh. Ya, ibu-ibu pejabat, ibu gubernur, ibu wakil gubernur, ya, ibu menteri dan yang lain. Begitu semua. Ini sampai ibu kades pun ikut. Ibu kades, awak cuma kades, istri kades, jilbab kayak jilbab pejabat, bahlul. Ya, kenapa? Karena salah di dalam pengidolaan. Harusnya dia mengidolakan Syarifah, Hubabah, Fatimatul Batul, Fatimah al-Batul, Fatimatul Zahra. Yang Fatimah mengatakan apa? Rasulullah pernah bertanya kepada Hubabah Fatimah, ya Fatimah, perempuan yang bagaimana yang baik? Perempuan yang bagaimana yang bagus? Kata Hubabah Fatimah, perempuan yang baik, perempuan yang bagus adalah perempuan yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat laki-laki. Itu perempuan yang bagus, perempuan yang baik, kata Hubabah Fatimah. Makanya ibu-ibu, kalau pakai mukena jangan pakai mukena. Ini mukena bagus, mukena Syahrini, enggak usah beli. Kalau ada orang jual mukena Syahrini, enggak usah beli. Enggak usah. Kenapa? Karena itu mukena Syahrini nanti membuat ibu jadi sombong. Kenapa? Terlalu pamer, terlalu hebat, terlalu akan timbul bukan sholat tapi apa itu? Riya. Apa riya? Bahasa Arabnya? Bede-bede ya? Bede-bede. Bede-bede. Pakai sholat, sholat, pakai bajunya, ujung-ujungnya bede-bede. Sombong apa sombong? Sombong kan? Bu. Iya, ini kenapa itu tidak boleh, tidak bagus. Tirulah Hubabah Fatimah, tirulah Hubabah Khadijah, tirulah Hubabah Aisyah, tirulah Ummuna Hafsah, tirulah Ummuna Zainab, tirulah ummahatul mu'minin. Jangan meniru para artis. Yang laki-laki, anak-anak laki-laki, jangan ada potong rambut gozak. Jangan ada potong rambut gozak, makruh. Jangan meniru para pemain bola.
jangan meniru para artis, jangan tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiru Rasulullah, jangan meniru rambutnya orang-orang. Di sini ditulis S, sini tulis X, di sini tulis P, ada SPS. Ya, jangan meniru-niru orang-orang luar, jangan. Rambut biasalah, rambut seperti biasa. Jangan meniru-niru orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk kaum tersebut. Dari pakaian menyerupai kaum kafir, hati-hati. Dari rambut menyerupai orang kafir, hati-hati. Dari nama menyerupai orang kafir, hati-hati. Ya, dari perbuatan, tingkah laku menyerupai orang kafir, hati-hati. Kenapa? Nanti akan termasuk seperti mereka. Ini. Yang suka minum kopi, kalau yang suka minum kopi tidak apa-apa, bagus, tapi jangan habis kopi di pinggir jalan. Habis waktu kopi di pinggir jalan, minum kopi sejam 2 jam di pinggir jalan, kesian istri menanti. Istri menanti, minumlah kopi dalam rumah. Enak. Itu apalagi kalau kopi telur. Wah, telurnya bebek. Wah. Pak, mau Habib kasih resep tidak? Resep minum kopi. Mau tidak? Resep bukan dari Habib. Habib cuma nukil. Resep dari amalan Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau punya amalan. Beliau suka kopi. Al-Habib Al-Haddad suka kopi. Fahril Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim suka kopi. Al-Imam Abi Hasan Syadzili suka kopi. Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Atas suka kopi. Para ulama banyak yang suka kopi. Suka kopi mereka, minum kopi suka. Tapi mereka minum kopi bukan untuk main gaple. Mereka minum kopi bukan untuk minum gaple. Mereka minum kopi untuk kuat dalam ibadah malam. Habib Abdullah Haddad, Shahibur Ratib, itu tiap malam bangun jam 12, bangun jam 1 ambil biji kopi. Biji kopi sudah diambil, digoreng. Sudah digoreng, ditumbuk. Ditumbuk, sudah ditumbuk, dimasak pakai air hangat. Sudah dimasak, dimasukkan dalam cangkir. Sudah masuk dalam cangkir, beliau minum ini kopi. Setiap malam, tapi ada amalan. Apa amalannya? Setiap kali minum kopi, bagi yang suka kopi, baca Fatihah 3 kali. Fatihah 3 kali. Yang pertama Fatihah yang dikirimkan kepada Shahibul Qahwa, ulama-ulama Shahibul Qahwa. Siapa? Tadi yang seperti Habib sebutkan tadi, Abi Hasan Syadzili, Syekh Abu Bakar bin Salim, Abdullah Haddad, ila ruh mereka. Yang pertama. Yang kedua, Fatihah liniyatil quwah wassihah fil ibadah fit ta'ah. Itu Fatihah. Yang ketiga, Fatihah kama nawa salafun sholihin, manawa salafun sholihin fi syarabil qahwa. Fatihah yang ketiga. Selesai 3 kali Fatihah, baca ayat kursi 1 kali 1 napas. Ayat kursi 1 napas. Bisa tidak? 1 napas ayat kursi. Sudah itu baca ya qawi 116 kali. 116 kali. Ya qawi 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 ya qawi. Ada. Ujung-ujungnya Jokowi. Iya. Ujung-ujungnya Jokowi. Ya, jangan. Tetap ya, jangan J. Tetap ya. Ya qawi itu 116 kali. Sudah itu minum kopi langsung.
sampai habis. Minum kopi itu bagusnya panas-panas, bagusnya panas-panas. Niatkan seperti tadi. Syekh Pak Bu Syekh Muhammad Al-Misri, Syekh Muhammad Al-Misri mimpi Rasul, dia perbanyak sholawat, dia perbanyak sholawat untuk mimpi Rasulullah, untuk mimpi Rasulullah. Kenapa dia ingin mimpi Rasulullah? Dia hanya ingin tahu, bertanya Rasulullah, kepada Rasulullah dia ingin bertanya, apa manfaat tasbih, apa manfaat kopi. Hanya itu saja dia ingin bertanya dengan Rasulullah langsung. Ya Rasulullah, apa manfaat tasbih? Ya Rasulullah, apa manfaat kopi? Sampai dia mimpi bertemu Rasulullah, dia tanya di dalam mimpi tersebut, ya Rasulullah, apa manfaat tasbih? Apa manfaat kopi? Kata Rasulullah, tasbih, selama engkau membawa tasbih, kapanpun tasbih itu ada di dalam kantongmu, kapanpun tasbih itu ada di dalam kantongmu, selama itu engkau tetap mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berzikir. Seperti orang yang sedang berzikir, walaupun tasbih itu ada di kantong. Apalagi kalau tasbih itu dipakai. Ini. Yang kedua, kopi apa? Kopi, kata Rasulullah dalam mimpi tersebut, madama rihul qahwa, selama bau kopi masih ada di mulutmu, selama bau kopi masih ada di mulutmu, pastaghfir laka, maka akan meminta ampun untukmu al-malaikah, malaikat meminta ampun untukmu selama bau kopi masih berada di mulutmu. Tapi ngopinya untuk ibadah, ngopinya untuk ibadah, untuk ngaji, untuk dzikir. Tapi kalau ngopinya untuk begadang, main gaplek, nggak dapet ya. Nah ini apa, bagi orang yang suka dengan meminum kopi ya. Ibu, pak, minum kopi kalau di masjid, minum kopi di masjid, ada yang marah ada? Hah? Minum kopi di surau ada yang marah? Nggak ada yang marah ya. Kalau ngerokok di surau, ngerokok di masjid ada yang marah? Ada ya. Itu makanya kalau minum kopi itu bagus, tapi jangan salah guna. Insya Allah mudah-mudahan kayaknya sudah kepanasan semua siang, udah jam 12 sudah. Baru jam 10. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Sampai sini insyaallah, mudah-mudahan Allah kabulkan.